berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang luar biasa yang telah Engkau berikan buat setiap kami anak-anak mudamu di tempat ini. Kami rindu memuji membesarkan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Kalau sampai pada hari ini ya Bapak, kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan karunia yang sudah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami rindu Engkau beracara penuh di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus. Ku puji Engkau. Kau Allah kami yang hebat. Kau Allah kami yang hebat. Terima kasih. Penuhi hidup kami. Ajari kami Tuhan. Ajari kami datang padamu, Allahmu mawar syarat ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Setiap kita katakan kerinduanku, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarat ku cinta. Katakan Kau Allah Raja.
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kayak mengundang patut bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak kami agungkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Yang merasakan sukacita dari Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita.
Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari saya mengajak teman-teman semua untuk kita menyerukan nama Yesus 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan kami yang luar biasa. Oh Tuhan kami yang begitu dahsyat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, meskipun kami dalam kondisi yang tidak enak, meskipun kami dalam kondisi minus Tuhan, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Terlebih hidup kami juga Bapa.
Dalam kondisi apapun kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam kondisi apapun, hidup kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, menanti bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Kami mengundang kembali untuk bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar seperti pujian ini Tuhan, kami terus berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami
memampukan kami untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Tegurlah kami melalui firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek, cek, cek. Ya, oke. Shalom. Ulang lagi ya. Shalom. Shalom teman-teman semua. Semuanya sehat hari ini? Ada yang merasa lagi gak enak badan? Jangan sampai ya. Oke. Ya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Boleh dimatikan. Oke, ya kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita semua sehat, kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oke, langsung aja ya guys. Jadi hari ini aku mau sharing kebenaran firman Tuhan tentang ibadah yang sejati, gitu ya. Sama-sama bilang ibadah yang sejati. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, ibadah yang sejati. Oke, di waktu yang setengah jam ini aku mengajak kita semua untuk kita boleh fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Waktunya nggak lama supaya kita nanti pulang kita dapat something yang new, something yang baru. Ya, ngomong bahasa Inggris kok susah banget ya. Oke, teman-teman. Satu pertanyaan yang aku mau sampaikan ke teman-teman semua ya. Kalau kita dengar kata ibadah, apa yang terlintas di pikiran kita? Boleh bantu jawab? Siapa ya? Rahel. Apa Hel? Kalau dengar kata ibadah yang terlintas di pikiran Rahel apa? Satu kata aja. Apa? Memuji Tuhan. Oke, good. Yesus. Oke. Dua teman-teman. Siapa ya? Bolo. Satu kata tentang ibadah. Apa bolo? Hah? Tuhan. Bagus. Satu kata tapi mantap ya. Oke, Tuhan. Rahel tadi bilang memuji Tuhan. Nah, apakah mungkin banyak yang berpikiran kalau ibadah itu segala sesuatu yang kita lakukan di gereja, ya? Kita hari ini 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 itu yang disebut ibadah. Apakah ibadah itu hanya sekedar dan sebatas itu saja? Sebatas apa yang kita lakukan di hari Minggu, atau mungkin dulu ada yang ibadah di hari Sabtu dan sebagainya. Apakah itu saja yang dinamakan dengan ibadah? Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk kita boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang ibadah yang sejati. Sebenarnya Tuhan itu mengajarkan konsep ibadah yang sejati itu seperti apa sih buat kita semua gitu ya. Oke, kita belajar dari ayat yang sudah tidak asing lagi, Roma 12 ayat 1. Semuanya boleh buka Alkitab atau boleh lihat di layar, boleh. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, masih mencari Kak. Oke. Roma 12 ayat 1. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, aku minta tolong yang pria ya, yang pria bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Sekarang yang cewek, boleh ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Oke. Ya. Singkat cerita teman-teman ya, bahas dulu sedikit latar belakang kitab ini ditulis. Jadi Roma ini ditulis sama Rasul Paulus. Tahu semua ya, Rasul Paulus, ada yang nggak tahu? Tahu kan ya pasti ya. Nah, tujuan Rasul Paulus menuliskan kitab ini itu karena adanya pemutarbalikan ajaran-ajaran Paulus. Jadi kalau kita baca di Roma 3 ayat 8 itu ditulis, bentar ya, Roma 3 ayat 8. Aku bacakan, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah itu contoh salah satu ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Ada juga di Roma 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa kalau kita berbuat dosa banyak, maka kasih karunia itu semakin banyak. Apakah dengan kita sudah diselamatkan sama Tuhan, maka kita dengan sengaja untuk kita berbuat dosa, oh ya wes bodoh amat, toh aku berbuat dosa, aku sudah diampuni, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kan tidak seperti itu ya. Nah, kalau dari strukturnya Roma ini sendiri itu ada tentang ajaran-ajaran, terus bagaimana Paulus itu mengajarkan kepada jemaat saat itu tentang bagaimana sih hidup sebagai murid-murid Kristus, seperti itu ya. Dan hari ini sama-sama kita belajar dari itu semua ya. Nah, ibadah yang sejati di sini aku mau ambil dari dua aspek teman-teman ya, dua aspek. Yang pertama itu why. Sama-sama katakan why. Why itu artinya apa teman-teman? Hah? Mengapa, betul. Yang kedua adalah how. How artinya bagaimana. Pinter ya bahasa Inggrisnya dulu. Ya waktu sekolah ya. Oke. Nggak ada yang ketawa. Oke, jadi kita belajar tentang ibadah yang sejati dari dua aspek ini teman-teman ya. Yang pertama kita belajar tentang mengapa. Alasan apa ya, supaya kita bisa melakukan ibadah yang sejati ini, alasan yang kuat untuk itu apa gitu ya. Nah, saya tulis di sini, sangat penting kita mengetahui motivasi atau alasan di balik kita melakukan sesuatu. Karena hal itu yang menentukan seberapa kuat dan bertahan kita menjalani hal itu meskipun sesuatu yang buruk terjadi. Saya ulang ya. Sangat penting kita mengetahui motivasi atau alasan di balik kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Kenapa? Karena hal itu menentukan seberapa kuat dan bertahan kita menjalani hal itu. Meskipun something yang buruk, something yang tidak kita pernah pikirkan itu terjadi. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus tahu alasan dari apa sih aku harus beribadah dengan wujud ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar sama-sama tentang hal itu. Oke, kita lihat di ayatnya teman-teman ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nah, alasan dari kita melakukan ibadah yang sejati adalah kemurahan Allah. Oke, alasan dari kita melakukan ibadah yang sejati adalah kemurahan Allah. Nah, kemurahan Allah ini berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih buat kita, yang terjadi di kehidupan kita. Semuanya, hal yang paling simpel sampai hal yang paling gede. Contoh, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, bisa bersekolah, bisa ibadah di sini. Semua itu adalah bentuk kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, mungkin kita nggak akan sampai di tempat ini, nggak akan duduk di tempat ini, nggak akan bisa sekolah, nggak akan bisa kerja dan lain-lain. Itu semua karena kemurahan Allah. Nah, ini penting banget teman-teman buat kita sama-sama sadari dan yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidupku itu semua karena Tuhan, not by my strength, bukan karena kekuatanku, gitu ya. Nah,
Di dalam ayat ini ada yang menarik teman-teman ya. Jadi ayat ini kalau kita lihat di kalimat pertama, dua kata pertama itu apa? Karena apa teman-teman? Karena itu ya, karena itu ya. Kalau kita belajar di bahasa Indonesia, karena itu adalah sebuah kata sambung atau kata simpulan. Simpulan, tahu simpulan ya? Ya, kesimpulan ya, tahu ya. Aku nggak bisa jelasin lagi simpulan. Intinya, conclusion ya, gitu. Nah, kata sambung yang menunjukkan pasal ini, pasal 12 ini tuh merupakan rangkuman atau sambungan dari pasal sebelumnya. Yuk sama-sama lihat pasal di atasnya. Pasal 11 ayat 25 sampai 36 ya. 25 sampai 36 ini nanti baca di rumah teman-teman ya. Dibaca beneran ya maksudnya. Terus nanti kita bisa tahu intinya adalah karena kemurahan Allah yang besar kita diselamatkan. Jadi inti dari pasal dari ayat 25 sampai 36 itu teman-teman ya. Jadi bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita semua meskipun keadaan kita masih berdosa ya. Ini hal yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi kita diselamatkan Tuhan itu bukan nunggu kita sudah kudus. Bukan nunggu kita sudah benar 100% baru Tuhan nyelamatin kita. Enggak. Tuhan nyelamatin kita bahkan di kondisi kita paling buruk sekalipun Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita mau enggak membuka hati buat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu teman-teman ya. Nah, bahkan di ayat di Roma 11 ayat 36 jelas sekali ya. Ada fakta, 3 fakta yang harus selalu kita ingat teman-teman. Berapa fakta? Berapa fakta teman-teman? 3, oke. Biar interaksi gitu maksudnya ya. Oke, kita baca Roma 11 ayat 36. Yang rambutnya di atas bahu, maksudnya rambutnya panjangnya dari bahu ke atas. Boleh bacain sama-sama ya. Paham kan maksudnya? Rambutnya pendek sampai sebahu. Boleh bacain ayat ini. Oke. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, ayat ini adalah ayat utama yang menjadi alasan kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya. 3 faktanya itu apa aja sih? Yang pertama, segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, segala sesuatu adalah dari Tuhan. Teman-teman ya. Kalau kita sadar tentang hal ini, akan jadi lebih mudah buat kita, gak perlu cari alasan apapun untuk kita boleh datang sama Tuhan ya, karena apa yang aku punya itu datangnya dari Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak sadar akan hal ini teman-teman ya, yang menganggap dia punya A, B, C, D sampai Z itu semua ya karena aku, bukan karena Tuhan. Nah, ini pentingnya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, segala sesuatu itu oleh Dia. Oleh Dia itu maksudnya melalui Dia. Segala sesuatu yang sudah Tuhan kasih itu Tuhan gak mek kasih tok. Nyawa iki tak kasih. Bukan, tapi waktu Tuhan kasih itu Tuhan pelihara. Katakan Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar ya wes tak kasih terus sembarang mau lapo sembarang gitu ya, enggak. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita sekolah, kita kerja, kita kuliah, ataupun apapun yang kita lakukan, itu semua nikmat yang Tuhan kasih kan. Nah, tapi waktu kita menjalani hal itu Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Hal itu yang penting banget untuk kita boleh sadari sampai hari ini. Dan yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga adalah
segala sesuatu itu kepada Dia. Ya. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang sudah Tuhan pelihara dalam kehidupan kita itu tujuannya apa sih gitu. Tujuannya Tuhan kasih itu semua itu apa sih? Apa tujuannya? Ya untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah dengan kita mengerti 3 fakta ini, jadi akan lebih mudah untuk kita boleh datang sama Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita gitu ya, dengan rasa kalau kita membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan gitu. Bukan karena rutinitas jam 11 ibadah, leka ibadah kok aku ditelepon, dibesuk dan sebagainya. Bukan karena itu. Aku percaya semua kita sudah sama-sama ngerti hal ini dan sudah bisa menyadari apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah dengan kata lain 3 fakta ini tuh berkata tentang bahwa center of our life, pusat kehidupan kita itu harusnya tuh Tuhan ya. Tuhan, segala sesuatu yang kita punya semuanya dipelihara Tuhan dan kita persembahkan untuk Tuhan. Ini adalah alasan yang paling konkret kenapa kita harus memuji, menyembah Dia dan beribadah kepada Dia. Kalau kita ngerti hal ini teman-teman, kita datang sama Tuhan tuh gak perlu dipaksa kok. Gak perlu ditelepon, kok kemana, kok gak datang, kemana kok gini gitu. Ya kalau sakit, kalau ada urusan, ya sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir ya gak ada urusan lebih penting daripada ibadah ya sebenarnya. Itu tergantung bagaimana prioritas kehidupan kita masing-masing. Saya gak pernah tahu apa yang teman-teman lagi alami hari-hari ini, mungkin yang membuat kita datang sama Tuhan itu sulit ya. Sulit gitu. Tuhan kok gak bisa. Kalau saya pernah dengar khotbah entah ke Victor atau ke Aaron ya, rasanya doa itu natap tembok. Maksudnya kalau pas kita saat teduh di rumah kayak ya wes mek natap tembok ya. Apa ini namanya? Plafon ya. Natap plafon. Kayak gak ada connection sama Tuhan. Sama-sama kita inget-inget gitu ya. Apa sih yang membuat kita merasa seperti ini gitu? Apa ada sesuatu yang kita lakukan mungkin yang membuat kita tanpa sadar menarik kita jauh dari Tuhan? Intinya gini, segala sesuatu yang Tuhan kasih itu sudah luar biasa ya buat kita. Tapi mungkin ya orang-orang di luar sana atau mungkin ada di antara kita yang masih menganggap itu kayak ya wes, semua orang dapat kayak gitu kok. Gak kayak gitu teman-teman ya. Atau mungkin gini, aku minggu gak bisa, aku misalkan ada kerjaan atau ada apa gitu ya. Saya mesti mikirnya kayak gini, kerjaan kita, sekolah kita, nafas kita itu semua dari Tuhan. Kok bisa-bisanya kita pakai alasan apa yang Tuhan kasih itu untuk kita jauh dari Dia. Hal simpel mungkin teman-teman, tapi yuk sama-sama kita sadar, sama-sama kita menyadari benar-benar kalau hidup kita itu ya Tuhan ciptakan untuk Tuhan gitu. Tapi ingat ya, saat kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, itu Tuhan kasih sukacita. Tuhan kasih damai sejahtera. Bukan berarti kita hidup, aku hidup harus begini, harus lurus, kenceng, satset gitu ya. Tapi akan ada bedanya. Orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dia akan penuh dengan sukacita dalam perjalanan itu. Ya, setiap kita ini ada dalam perjalanannya masing-masing. Cuma bedanya ya apa respon kita di perjalanan itu. Waktu ada batu kita jatuh dan kita nggak bangkit lagi, atau seperti apa? Ya, yang penting itu Tuhan itu menyertai dalam lembah kekelaman, dalam situasi yang tidak mungkin, situasi yang gelap sekalipun, firman Tuhan katakan, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Oke, yang kedua teman-teman ya, berbicara tentang how. Oke, bagaimana?
sebenarnya ibadah yang sejati itu apakah cuma sekedar kita ibadah seperti ini, kita duduk, kita memuji Tuhan, kita mungkin main musik, singer, WL, tamborin, dancer dan sebagainya, atau usher dan sebagainya. Bukan hanya itu aja teman-teman ya. Oke, di ayat ini dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu. Ternyata ibadah yang sejati itu bukan hanya sebatas hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat. Enggak, ya. Mempersembahkan tubuh kita. Balik lagi ke tadi, tubuh kita siapa yang buat? Tuhan. Siapa yang pelihara? Tuhan. Nah, kita makanya mempersembahkan tubuh kita, ya. Kalau di ayat lain di Roma 6 ayat 13 dikatakan bahwa tubuh kita itu senjata kebenaran. Katakan senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Maksudnya tubuh kita itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dalam setiap kehidupan kita itu ada pilihan A atau B, C atau D, ya. Entah tubuh kita ini yang seperti ini itu kita mau gunakan untuk senjata kebenaran atau senjata kelaliman. Itu depend on kita, ya. Cari bahasa Inggrisnya muter nanti lama. Gitu. Maksudnya Tuhan itu kita dapat memuliakan Tuhan itu dengan cara-cara yang praktis, dengan cara-cara yang simpel, tidak melulu berbicara tentang mimbar, tidak melulu berbicara tentang drummer, tamboriner ya, pemain tamborin teman-teman. Tamboriner itu sopo ya. Bukan bicara tentang itu saja, tapi segala sesuatu yang kita punya. Contoh, akal kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita sering pikirkan, itu mempengaruhi apa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, kalau kita memikirkan hal-hal yang sedih, hal-hal yang mendukakan hati kita, tanpa kita sadari mood kita jadi buruk kok. Mencucu, kok mencurang. Tanpa kita sadari teman. Kalau kita memikirkan tentang, aduh kak, aku kok khawatir ya sama masa depanku, aku kok kayak gak ada harapan, kayak gak ada dasar gitu loh buat aku percaya sama Tuhan, kok sawangan hidupku kok gini-gini aja, aku berusaha ini gagal, berusaha itu gagal. Nah kalau kita terus memikirkan seperti itu, bisa jadi kenyataannya kan seperti itu. Nah kalau kayak gitu, kenapa kita gak mikir yang baik-baik dong? Kenapa kita nggak mikir kalau aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa aku nggak berharap sama Dia? Ya kan, kayak tadi aku bilang hidup itu pilihan, itu terserah kita kok. Kita tahu yang benar gimana, tapi bedanya tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Aku belajar, kita semua sama-sama belajar tentang hal ini ya. Yang kedua, mata, telinga kita. Apa yang kita saksikan, apa yang kita sering tonton, sering buka, misalnya buka YouTube ya. YouTube, misalnya kontennya siapa ya? Kontennya mukbang gitu ya, makan-makan itu. Tanpa kita sadari kan kita lapar ya bun ya. Lapar terus kayak, aduh kok pengen makan niki ya, pengen makan niki. Nah itu karena kita sering lihat. Nah, hati-hati dengan apa yang kita sering lihat dan apa yang kita dengar, teman-teman. Tanpa kita sadari itu membentuk kita menjadi seorang yang seperti itu. Ya aku gak bilang mukbang itu gak boleh, bukan. Maksudnya itu cuma contoh aja gitu ya. Apa yang kita dengar juga sama. Semakin sering kita input apa-apa yang baik dalam diri kita, firman Tuhan ya. Sekarang kan zaman ya TikTok atau apa gitu, kayak ya yang di follow itu ya renungan-renungan gitu ya, jangan joget-joget tok gitu teman-teman ya. Nah ada juga selingan renungan-renungan apa gitu, jangan gini-gini gitu ya, karena gitu, jangan gitu tok ya. Hal simpel tapi itu secara nggak sadar kita tonton setiap hari loh teman-teman. Ya nggak sih, kita scroll handphone tuh bisa berapa kali dalam sehari? Ya nggak berapa kali sih, berapa jam dalam sehari gitu. Gak apa-apa, main handphone gak apa-apa. Cuma apa yang kita tonton itu yang jadi problemnya. Oke, yang ketiga, tangan dan kaki kita. Hal praktis ya. Dengan tangan kita bisa bunuh orang, kita bisa nyakitin orang. Tapi dengan tangan kita juga kita bisa ya share sesuatu ke orang gitu ya. Kita bagi, ya gak harus berjumlah uang. Misalnya
nggowo permen 5 gitu ya, bagi permen. Ya bukan jualan teman-teman ya, maksudnya dikasih ya. Dikasih, mau permen tak gitu. Gitu. Kaki kita Tuhan kasih sepasang ya, 2. Nah itu mau kita pakai sebagai apa? Untuk kita tiap minggu jalan-jalan ke mall ya, ke mall dan sebagainya gitu ya. Atau kita mau pakai ke gereja, berdoa dan sebagainya. Lidah kita, Yakobus 3:16, pentingnya menjaga, mengendalikan lidah kita. Apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya. Lidah kita ini cilik teman ya nggak sih? Lek, yo ono sih sing panjang ya, tapi kan gak yang panjang-panjang banget ya segitu gitu loh. Lek panjang banget kan ya medeni ya guys. Jadi lidah kita tuh kecil, tapi tanpa kita sadari kalau kita salah ngomong sama orang yang mungkin lagi kalut lagi apa, dampaknya bisa gede loh teman-teman. Gitu. Kita ngomong contoh gitu ya. Aku ngomong sama Betik lagi apa misalnya lagi kayak sumpek apa dan sebagainya. Terus aku kayak cuma guyonan, menurutku guyonan tapi menurut Betik kayak anjir kok ngono sih. Kamu tuh gak tahu perasaanku ngono. Mungkin kayak ngono. Contoh ya. Thank you Bet. Contoh misalnya kayak gitu. Nah ada orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Kita itu tidak pernah tahu apa yang orang-orang alami di sekitar kita. Jadi berusahalah untuk berkata-kata yang baik. Berusahalah untuk berkata-kata yang membangun. Kalau timingnya guyon ya guyon, it's okay. Ya hidup itu gak harus yang datar kayak ya shalom, makasih. Gak gitu kayak shalom gitu gak apa-apa. Gitu. Nah intinya tadi ya, segala anggota tubuh yang dalam diri kita itu bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tergantung pilihan kita, mau atau enggak. Tuhan tuh enggak pernah maksa, harus. Contoh ya, kalau Tuhan maksa, oke, Briana harus tamborin, atau mungkin siapa ya, Bolo harus WL. Haleluya. Nah Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan bisa pakai segala cara dalam tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan bukan hanya berbicara tentang mimbar kok. Kita keluar gereja, kita keluar panti, keluar dari ruangan ini aja itu ya bukan berarti kita lagi gak lek aku wis turun mimbar berarti aku wis gak pelayanan. No, bukan. Pelayanan itu a whole of our life. Semua aspek kehidupan kita. Oke. Nah itu bentuk kok waktunya cepat ya. Bentuk dari mempersembahkan tubuh kita. Nah dari persembahan ini kualitasnya yang Tuhan mau itu seperti apa? Ya, kita beli sesuatu itu kan pasti pengen kualitasnya yang top ya. Yang top ya, yang top maknyus ya, kok tak gabung ya, top. Yang top, yang oke, yang keren gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa di ayat ini ya, sebagai persembahan yang satu, hidup. Maksudnya kita bukan membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, terus kita kayak zaman perjanjian lama ya, kayak membawa korban lembu ya, sapi, bukan ya gitu, terus dipersembahkan. Persembahan yang hidup di sini artinya bukan hidup seperti itu teman-teman ya, tapi persembahan diri kita sebagai tubuh yang baru, sebagai ciptaan baru ya. Ya dong, Tuhan pasti punya standar dong. Tuhan pasti punya kriteria. Kita aja punya kriteria buat jadi pacar kita mungkin. Ya, buat aku mau nih yang kayak gini. Aku mau nih kerjaanku yang gajinya di atas 10. Katakan amin. Amin. Mungkin seperti itu. Kita aja punya kriteria, Tuhan juga punya kriteria dong. Ya enggak sih? Tuhan punya kriteria ya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kita, hidup yang baru, ciptaan baru. Tuhan sudah bilang kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, Tuhan pengen kita mempersembahkan apa yang di tubuh kita ini saat kita
dalam proses kita belajar untuk terus menjadi serupa dengan Allah. It's not gampang, tidak gampang, tapi itu bisa, ya gitu ya. Tidak gampang tapi itu bisa. Sekali lagi, tidak gampang tapi itu bisa, ya. Maaf teman-teman ya, agak loading ya. Oke. Yang kedua, kriteria yang kedua, hidup yang pertama hidup, yang kedua kudus. Nah, kudus di sini saya lihat di bahasa aslinya memakai kata hagios ya. Aku nggak tahu bacanya gimana. Itu artinya dipisahkan bagi Allah. Maksudnya gimana dipisahkan bagi Allah? Jadi hidup kita ini sebagai ibadah itu saat kita mengkhususkan diri kita untuk Tuhan, ya. Kita mengkhususkan diri kita untuk Tuhan, gak boleh hanyut dalam kebiasaan dunia. Tanpa kita sadari ya, sekarang kebenaran tuh wis jadi apa ya namanya, kayak kabur gitu, wis gak ngerti endi sing bener, endi sing salah. Ya lek aku bilang iki bener ya berarti iki bener. Lek aku bilang ini salah ya berarti ini salah. Padahal kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita masing-masing menuruti kebenaran menurut kita, oh kalau gini boleh Kak, oh kalau gitu boleh. Oh iya, jadi bukan tentang boleh atau enggak boleh, tapi tentang mempermuliakan nama Tuhan atau enggak. Selain itu di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa Allah itu pemilik kehidupan kita. Ya, Allah itu yang punya kehidupan kita. Dari kandungan ibu Tuhan sudah tenun setiap kita, dan kita lahir ke dunia brojol iku gak kengangguran Tuhan nyiptakno kita iku. Enggak. Ada sesuatu alasan yang indah di balik itu semua. Mungkin kalau hari-hari ini kita belum melihat gitu ya. Mana indahnya loh, nggak ada. Aku lihat orang lain hidupnya kayak gitu, aku kayak gini. Ya, itu bagian dari fase teman-teman. Ya, setiap kehidupan kita tuh ada fasenya. Ada masanya kita senang, ada masanya kita sedih, ada masanya kita jatuh, ada masanya kita bangkit. Ya. Yang penting kita percaya loh. Aku tahu itu bukan hal yang mudah sih, ya. Setiap kita jatuh bangun dalam hal ini, percaya akan Tuhan. Yuk, sama-sama kita percaya penuh sama Tuhan ya. Apapun yang sedang kita alami hari ini, terus dan terus belajar percaya sama Tuhan. Ya. Roma 1 ayat 7 juga dikatakan bahwa kita ini orang-orang kudus. Ya. Sama-sama lihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah layak disebut sebagai orang-orang kudus? Apakah kita sudah wes iki lho orang dengan bangganya kita menyebut aku orang kudus. Apa kita masih kayak belum gitu. Proses teman-teman ya. Hari ke hari harusnya bertambah baik. Lihat kehidupan kita di setahun 2 tahun lalu. Bagaimana kita? Kalau hari ini kita nggak lebih baik dari kita 2 tahun lalu, something happen dengan diri kita. Sama-sama cari, sama-sama koreksi apa yang salah, apa yang keliru. Itu ya. Oke. Nah, persembahan yang hidup, yang kudus, itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, setiap kita pasti pengen kan kita kasih sesuatu, orang itu berkenan sama persembahan kita. Oh, bayangin gak sih? Apa namanya, kasih kado ke orang, kasih gift. Ya, gift sama kado sama. Gift ke orang, terus orangnya itu kayak wes ditinggal apa jenenge ku jeleprak ngono ya, di pojokan ngono. Jeleprak ya itu ya. Tinggal di ngono, gak diperhatikan. Sedih toh?
Nah, kita juga pasti pengen kehidupan kita itu jadi persembahan yang nyenengno Tuhan gitu ya. Berapa kali Tuhan nyenengno kita? Ya enggak sih? Berapa kali Tuhan bikin kita kayak kita dulu sering bilang dikasih senang ya. Dikasih senang sama Tuhan. Tapi coba kita belajar hitung berapa kali kita kasih senang Dia. Ya. Jadi intinya teman-teman ya, ibadah yang sejati itu berbicara tentang gaya hidup. Ya, gaya hidup, lifestyle, ya. Kehidupan kita sehari-hari. It's not about kita di church ya, di gereja. Di gereja terus kita kayak gitu, bukan hanya sebatas itu ya, itu juga ibadah, ya. Tapi yang jadi penting juga waktu kita di luar, waktu kita keluar dari gereja, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renung-renungkan, itu juga menjadi penting teman-teman ya. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, kita ada sampai hari ini, itu berarti tugas kita belum selesai. Gitu. Jadi, yuk sama-sama kita mulai fokus untuk membenahi gaya hidup kita. Hidup tentang semuanya sih, tentang sekolah, tentang kerja, ya apa, dagang mungkin, apapun yang kita lakukan. Setiap keputusan yang kita ambil, belajar, kita tanya ke diri kita, ya, apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak? Hal yang simpel teman-teman ya, saya lagi belajar tentang hal ini. Jadi kalau mau ambil keputusan tentang sesuatu, saya tanya ke diri saya sendiri dulu. Yang mana yang menyenangkan Tuhan? Yang mana yang menyenangkan saya? Bukan berarti kalau ikut Tuhan kita sorong, enggak ya. Tuhan janjikan, ya mungkin langit itu enggak akan selalu biru, tapi Tuhan menyertai kamu. Ya, itu. Tuhan kasih sukacita dan damai sejahtera yang enggak ada batasnya. Itu yang enggak orang lain punya. Ya, mungkin tinggal di kantor yang sama, kerja di kantor yang sama, problemnya sama, bosnya sama itu. Tapi mungkin perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana, mungkin kita nggak punya, mereka nggak punya hikmat, sukacita dan damai sejahtera seperti yang kita punya. Nah itu bedanya. Dan yang paling penting, bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya itu, ibadah yang sejati berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Sama-sama kita menyadari hal ini, jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita menarik kita jauh dari Tuhan. Kalau mulai sadar jauh dari Tuhan, balik ya. Oke? Ya, terima kasih teman-teman buat hari ini. Sekian firman Tuhan. Oke. Sama-sama kita berdoa ya. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menegur setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Tuhan, kami percaya ini bukan suatu kebetulan Tuhan mengingatkan kami. Ajari kami benar-benar menyadari bahwa keseluruhan kehidupan kami adalah bentuk ibadah kami di hadapan Tuhan. Ajari kami terus kuat untuk berubah, semakin jadi pribadi yang lebih baik Tuhan, dari hari ke hari. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami mau belajar untuk terus taat sama Tuhan. Belajar memperbaiki kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Siap kami rindu saat kami pulang ke rumah Tuhan, Tuhan menyambut kami, Tuhan mengenal kami. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami yang hari-hari ini kami kurang menghargai anugerah Tuhan. Ampuni kami yang hari-hari ini kami menarik diri kami dari Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami yang kurang percaya sama kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak muda-Mu di tempat ini, kami mau terus belajar untuk kami boleh menghargai, mencintai Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan, lebih daripada apapun.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang sedih, yang sedang susah Tuhan hari-hari ini. Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kami percaya, kami berharap kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menerima ibadah kami siang hari ini. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan minggu depan kami boleh beribadah. Biarlah kami boleh beribadah dengan kesungguhan hati kami, dengan semangat yang semakin menyala-nyala. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami, menaungi kami, memberkati kehidupan kami. Setiap kami yang dipercaya sekolah, kuliah, bekerja, Tuhan yang memberkati setiap kami. Yang cari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya kami hidup untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan dari Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.